Terima kasih Anda masih bersama kami di Jogja hari ini. Saudara, tak seperti pemilu pilihan presiden atau pilihan legislatif yang isunya lebih bersifat nasional, pelaksanaan pilkada mendatang cenderung bersifat lokal. Dan hal ini, saudara, dinilai akan menimbulkan potensi konflik serta tingkat kerawanan yang jauh lebih tinggi. Ya, perlu ada upaya bersama untuk mencegah berbagai konflik termasuk potensi terjadinya praktek-praktek kecurangan dalam proses pemilihan kepala daerah yang rencananya akan digelar pada 27 November 2024 mendatang. Dan saudara, untuk mengetahui lebih jauh terkait upaya tersebut, kita kali ini sudah terhubung melalui saluran Zoom dengan Bapak Marwanto selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kulon Progo. Selamat sore Pak Marwanto. Assalamualaikum Pak. Selamat sore. Alhamdulillah, selamat sore Mbak Ika dan Mas Abi. Ya. Oke, baik. Nah Pak Marwanto, bagaimana nih Pak untuk persiapan untuk pilkada khususnya di Kabupaten Kulon Progo yang nantinya akan terselenggarakan di tanggal 27 November 2024 mendatang ya Pak? Iya, saat ini tahapan terus berproses, berlangsung, baik di jajaran KPU maupun jajaran pengawas. Di kami sendiri, setelah kemarin Jumat siang kita melakukan pelantikan pengawas kecamatan, minggu-minggu ini kita akan merampungkan pembentukan pengawas desa yang harapannya nanti di tanggal 1 atau 2 sudah bisa dilantik. Nah, dengan pasukan yang sampai di tingkat kecamatan dan desa nanti harapan kami akan bisa membantu kami untuk melakukan pengawasan tahapan pilkada yang akan segera berlangsung. Begitu. Baik, kemudian sampai saat ini Bapak apa yang menjadi tantangan Bawaslu di Kulon Progo jelang pilkada November mendatang? Terkait dengan tantangan ini kan kami di periode ini, Bawaslu periode ini punya paradigma, jadi pengawasan itu meliputi pencegahan dan penindakan ya. Jadi untuk melakukan keduanya masing-masing ada tantangan tersendiri. Pencegahan adalah upaya kreatif agar potensi pelanggaran itu tidak menjadi pelanggaran. Jadi lebih ke tindakan-tindakan out of the box ya, tindakan kreatif, inovatif. Sementara penindakan adalah punishment terhadap yang melanggar. Jadi lebih mengacu ke undang-undang. Jadi kacamata kuda. Jadi dua hal ini menjadi penting bagi kami. Satu, kegiatan yang bersifat kreatif inovatif untuk melakukan pencegahan. Yang kedua, tindakan punishment terhadap yang melanggar ini harus sesuai dengan regulasi. Jadi turunan dari dua hal itu nanti yang akan kami kerjakan sesuai dengan ketika kami melakukan pengawasan tahapan pilkada tentunya. Oke, nah Pak Marwanto, kalau kita sedikit bisa mengevaluasi pelaksanaan pilkada 5 tahun yang lalu, apa yang mungkin juga harus diantisipasi Pak untuk pilkada yang nanti November ini khususnya di Kabupaten Kulon Progo Pak? Sebetulnya kalau Kulon Progo sendiri secara kultur itu dibanding dengan 3 kabupaten 1 kota di DIY ini lebih adem ya. Meskipun begitu tentu kita termasuk juga ketika kita mereview pemilu 2004 kemarin relatif tidak ada dinamika atau konflik yang terjadi. Tapi kita tentu tidak menafikan karena seperti sudah disebutkan beberapa pihak bahwa kontestasi di pilkada ini kan sumbunya pendek sehingga potensi konflik itu bisa jadi lebih besar daripada ketika pileg maupun pilpres yang sumbunya nasional. Meskipun di pileg juga ada sumbu pendek ya ketika para caleg itu bertarung, tapi kan itu lebih plural ya. Kalau pilkada ini kan paling tidak ya sekitar 3 atau sampai 4 pasang calon ya. Di Kulon Progo sendiri 2006 dan 2011 itu ada 4 pasangan calon. Meskipun di pilkada terakhir kan hanya ada 2 pasangan calon. Itu pun tidak imbang ya, karena yang satu memperoleh 85 sekian persen, yang satu 14 sekian persen. Jadi ketika kontestasi itu tidak berimbang itu sedikit membantu penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu untuk minimnya konflik. Nah, tapi besok ini kan yang kontestasi mungkin yang baru semua ya, karena relatif tidak ada incumbent yang dalam arti sebenarnya, sehingga memang
potensi-potensi ini kami cermati agar kedepannya tidak muncul sebagai konflik yang menjadi gitu. Oke, baik. Nah, Pak, ini kan yang nama-nama yang masuk kan kalau tidak salah ini ada 7 nama ya, 3 untuk calon bupati dan 4 untuk calon wakil bupati. Nah, tentunya ini batas akhir pendaftarannya di bulan apa nih, Pak? Dan kira-kira bagaimana kalau menurut Pak Marwanto? Pendaftaran kan sekitar akhir Agustus sampai nanti penetapan di 22 September ya. Jadi ini di tahap ini sebetulnya kita lebih konsentrasi untuk pengawasan pemutakhiran data pemilih dulu. Meskipun nanti kontestasi yang sebenarnya kan ketika sudah ada pasangan calon, sudah memasuki tahapan kampanye, nah itu kan pengawasan yang lebih ekstra. Apalagi jajaran kami relatif tidak banyak. Jadi fakta-fakta pelanggaran terutama ketika sudah terjadi kampanye atau memasuki tahapan kampanye itu jauh lebih banyak dari personel yang ada di kami. Nah, makanya dari situ kami di tahap awal itu semacam melakukan pemetaan kerawanan ya, pemetaan kerawanan. Tentu salah satunya adalah misalnya daerah-daerah yang di situ ada muncul paslon, wilayah atau kelurahan atau desa yang di situ ada paslonnya, ada tim sesnya, itu menjadi fokus kami untuk pemetaan. Oke, baik Pak Marwanto, mungkin apa saja sih peluang, apa saja konflik yang akan muncul, diperkirakan muncul ketika pilkada nantinya? Kalau Kulon Progo melihat yang kemarin-kemarin itu bisa jadi tadi relatif tidak akan mengemuka ya. Tetapi ketika misalnya nanti calon itu jumlahnya sedikit, misalnya hanya 2, itu kan potensi berhadapan-hadapannya lebih tinggi. Nah, di situ kita akan lebih mencermati lagi. Tapi kalau sebetulnya kami ini masih mengharapkan bahwa spirit lahirnya Kulon Progo ini menjadi spirit juga kontestasi di antar calon. Jadi kalau kita tengok sejarah, lahirnya Kulon Progo ini kan bergabungnya dua kerajaan Mataram besar antara Kesultanan dan Pakualaman. Di situ ketika kedua kerajaan Mataram ini bergabung, ini kan punya etika politik, fatsun politik yang tinggi, di mana nama Kulon Progo ini diambilkan dari wilayah yang notabene Kesultanan, sementara ibu kota Kulon Progo ini diambil dari wilayah Pakualaman. Nah, spirit untuk saling memelihara harmoni, kami akan juga dibawa oleh para kontestan yang nanti bertarung di pilkada. Harapan kami seperti itu. Jadi seberat-berat apapun pertarungan, tapi kita adalah warga Kulon Progo yang harus memelihara harmoni di Kulon Progo ini. Harapan kami seperti itu. Baik Bapak, mungkin terkait konflik yang ada, apakah akan ada kecurangan dan mungkin seperti apa kecurangan yang akan terjadi yang sudah diperkirakan oleh Bawaslu? Baik, kecurangan itu tak lepas sebetulnya dari bagaimana nanti penyelenggara, baik di sisi KPU maupun Bawaslu, itu bisa bersikap netral terhadap pasangan calon yang ada. Makanya kemarin ketika kami melantik Panwas, yang kami tekankan pertama adalah netralitas, itu harga mati. Jadi ketika penyelenggara itu netral, akan meminimalisir kecurangan, terutama ketika saat pemungutan penghitungan suara, itu sangat meminimalisir terjadi. Jadi kami menutup kecurangan itu di pemungutan hitung itu dengan sikap netral di jajaran kami. Semoga nanti juga hal ini punya spirit sama di KPU, misalnya di PPK, PPS, dan KPPS. Jadi itu. Nah, yang kedua tentu ASN ya, ASN yang juga merupakan pelayan masyarakat ini ketika netral juga sangat membantu agar kecurangan itu tidak terjadi. Saya kira gitu.
Oke, baik. Terima kasih Pak Marwanto. Dan tentunya kita harapkan untuk jalannya pilkada nanti bisa berjalan dengan baik. Kemudian juga netralitas dan juga independensi juga untuk pengawasan pilkada tentunya untuk Bawaslu. Dan saudara, usai jeda kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Jogja hari ini.